Sebelum kita akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan turut hadir dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menjalani akan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Berkati hamba yang akan membawakan firman, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan firman Tuhan di saat ini sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan, bersama-sama kita merenungkan bersama dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, jangan menghakimi saudaramu. Bunyinya sebagai berikut. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, media cetak, elektronik seperti media sosial, WA, Instagram, Facebook telah menjadi bagian hidup manusia zaman sekarang ini. Lebih cepat kita dapat mengakses berbagai informasi pengetahuan tentang kehidupan. Nah, juga menjadi sarana interaksi membahas topik aktual. Ada yang bermanfaat, tetapi juga ada yang memberikan dampak negatif. Seperti yang sering kita lihat di media sosial, terjadi perang argumentasi. Nah, tidak dapat dihindari, kita sering terjebak pada sikap yang membenarkan diri dan kelompok, sehingga terjadi sikap yang saling menghakimi antara satu dengan yang lain. Ya, contoh yang terjadi di masa-masa ini. Ya, apa yang menjadi trending topik dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, yaitu tentang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, kalau saya mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi, media sosial, ya di situ kita dapat melihat masing-masing kelompok membenarkan diri. Ada yang saling menjatuhkan, ada yang saling menghakimi. Ada yang mengatakan FS tidak bersalah karena dia hanya membela harkat dan martabat keluarganya. Sekalipun dia memang nyata-nyatanya mengakui bahwa dia adalah aktor utama dalam kasus pembunuhan tersebut. Ada yang mengatakan Baradae bersalah karena dia telah menembak Brigadir Yosua. Tetapi di sisi lain ada juga yang mengatakan, oh nyanda, Baradae nyanda bersalah. Dia tidak layak untuk mendapatkan penghukuman karena dia hanya mengikuti perintah atasan yang ada. Ya, orangnya tidak tahu. Ya, di sini saya lihat ada pihak-pihak atau anggota yang boleh hadir. Ya, kalau orang saksikan bersama memang ramai sekali dipercakapkan di media sosial. Bahkan kalau orang lihat di kolom-kolom komentar, netizen juga luar biasa. Ada yang memang menghakimi padahal orangnya tidak berhak untuk menghakimi mereka. Mau dorang salah ataupun dorang benar, ya dalam ajaran kita sebagai orang percaya, orang tidak berhak untuk menghakimi mereka. Ya, tanggung jawab kita adalah orang berdoa supaya kasus ini cepat terungkap. Siapa yang salah, siapa yang benar, dan tentu dari hal ini memberikan juga pelajaran yang sangat berharga bagi orang sebagai orang percaya. Ya, memang sangat disayangkan kalau orang menyaksikan mereka adalah saudara-saudara seiman kita. Memang hal ini juga tentu memang sangat mengusik orang sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi orang berdoa agar supaya kasus-kasus seperti ini
tidak akan terulang lagi. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga negara Republik Indonesia, orang baru merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Ya biarlah semangat persatuan, perjuangan dari para pahlawan kita yang akan terus memberikan motivasi bagi orang yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, orang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Ya memang saat ini terjadi krisis kepercayaan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Karena mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi orang sebagai warga masyarakat. Tetapi orang juga jangan menghakimi, karena dari sebagian yang telah melakukan kejahatan, tentu masih banyak juga anggota-anggota yang dengan tulus menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk melayani kita sebagai masyarakat. Nah, oleh karena itu orang juga harus terus menopang apa yang menjadi program-program pemerintah agar semua dapat terlaksana hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berbicara tentang menghakimi saudara-saudara, nah mari kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Nah, di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma melalui surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12, yaitu agar jangan menghakimi saudaramu. Melalui pembacaan ini memberi isyarat bahwa ada pertentangan yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat Roma. Pertentangan antara dua kelompok orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Nah, orang Kristen Yahudi sangat fanatik terhadap hukum Taurat. Sedangkan orang Kristen non-Yahudi menganggap hukum Taurat tidak lagi mengikat, karena Yesus Kristus telah menyempurnakan melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, adapun orang Kristen Yahudi memegang erat ajaran tentang makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Nah, Paulus dalam bimbingannya kepada mereka mengatakan bahwa orang yang kuat imannya tidak boleh menghakimi orang yang lemah imannya. Siapa yang makan, janganlah menghina mereka yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi yang makan. Nah, di sini Paulus menegur tindakan mereka yang menganggap diri mereka paling benar dan menghakimi orang lain, menghina. Nah, Paulus mengingatkan bahwa bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain, karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan hambanya. Nah, ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini. Sadar ataupun tidak sadar, kadangkala orang so menghakimi orang lain. Ketika orang tetangga misalnya mengalami musibah kecelakaan, orang langsung mengungkapkan, oh itu kuat lantaran dia pamalas dia masuk gereja, dia kuat pang mabo, pang bajudi dan lain sebagainya. Ya, orang mulai cerita sana cerita sini, akhirnya orang teriangnya nak berdosa, so jadi berdosa karena orang cerita-cerita orang. Orang tanpa disadari telah menghakimi sesama kita. Nah, demikian juga berkaitan dengan hari. Nah, di sini Paulus menegaskan sebagai pengikut Yesus Kristus, jemaat tidak terikat dengan setiap tradisi yang ada. Karena itu mengenai permasalahan hari harus diyakini bahwa sebagai anugerah Tuhan. Jadi jangan orang berpikir bahwa tuh hari yang suci dan kudus cuma hari Minggu. Dan hari-hari yang lain nyanda. Padahal semua hari adalah sama. Karena itu merupakan
anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari Minggu orang diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah gereja. Tetapi juga hari Senin sampai Sabtu ada juga ibadah-ibadah, misalnya ibadah kolom bapa, kom ibu. Bahkan juga di dalam orang menjalankan tugas dan tanggung jawab, menekuni profesi yang orang kerjakan setiap hari. Nah, ini juga merupakan bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi jangan orang cuma terfokus pelayanan itu cuma dalam persekutuan jemaat seperti ini. Padahal ketika orang bekerja itu juga merupakan bagian dari pelayanan. Karena itu kalau orang bekerja jangan setengah-setengah. Tetapi orang harus sungguh-sungguh memaknai akan setiap pekerjaan yang Tuhan Allah berikan. Karena di luar sana kasihan banyak orang-orang yang padahal sarjana tetapi pengangguran, nyanda ada pekerjaan. Banyak yang mencari pekerjaan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Nah, orang yang ada pekerjaan, ada profesi, kadangkala orang bersungut-sungut. Oh, tuh gaji le cuma begini, nyendak seberapa. Oh, pilalale bekerja. Ya, banyak alasan yang orang ungkapkan. Ketika orang bekerja, saudara-saudara, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yang terpenting adalah orang mengucap syukur dulu Pak Tuhan. Berapapun gaji yang orang terima, kalau orang tahu mengucap syukur, pasti orang akan menikmati. Tetapi sebanyak apapun uang yang ada Pak orang, biarpun orang gaji berpuluhan juta satu bulan, mar kalau orang memang nyandak pernah rasa puas, orang nyandak pernah mengucap syukur, ya memang sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan. Orang yang akan menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Sayang, hidup orang di dunia ini cuma singkat. Jadi selagi orang masih dianugerahkan Tuhan kesempatan untuk menjalani kehidupan, nah isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Sebagai suami istri, mari orang saling memberikan semangat, saling menopang, saling menguatkan, agar supaya orang akan benar-benar dan sungguh-sungguh menekuni setiap profesi yang Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya Paulus menunjukkan hakikat hidup bersama, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup untuk dirinya sendiri. Sebab jika jemaat hidup, dikatakan dalam bagian firman Tuhan di saat ini, jemaat hidup itu berarti hidup untuk Tuhan. Dan jika mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati itu adalah milik Tuhan. Hal ini ditegaskan Paulus karena Kristus telah mati dan hidup kembali untuk semua orang. Oleh sebab itu sebagai sesama saudara, tidak boleh saling menghakimi, apalagi saling menghina antara satu dengan yang lain. Paulus menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungan jawaban diri sendiri kepada Allah, dan setiap orang percaya harus merendahkan diri dan memuliakan Allah. Jadi jelas sekali dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini memberikan motivasi agar supaya dalam kehidupan ini orang mau merendahkan diri. Orang harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Apalagi dalam kehidupan sebagai berjemaat atau bermasyarakat. Ya kalau orang kurang mementingkan orang kepentingan pribadi, ya pasti itu program pelayanan, program pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemimpin bersama juga dengan anggota yang ada. Karena sebagai manusia orang nyandak bisa hidup sendiri. Orang adalah makhluk yang paling termulia yang diciptakan oleh Tuhan. Orang adalah makhluk sosial. Orang saling
membutuhkan antara satu dengan yang lain. Apa yang nyanda ada Pak Pendeta, mungkin ada Pak anggota jemaat. Demikian juga sebaliknya. Karena itu orang diajak agar supaya saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, mari kita mulai praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sebagai suami istri, ya mari orang saling memperlengkapi. Manusianya tidak ada yang sempurna. Yang pasti setiap kita memiliki kekurangan dan kelemahan. Kalau orang lihat di zaman sekarang ini, banyak keluarga-keluarga Kristen yang terpecah-pecah, yang berpisah diakibatkan karena keegoisan diri kita sendiri. Karena suami egois, istri egois, tidak ada yang bisa mengalah, akhirnya memutuskan, orang soalnya tidak bisa hidup bersama. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Nah, karena itu menjadi pelajaran bagi torang sebagai keluarga-keluarga Kristen, apalagi torang keluarga yang masih muda. Banyak tantangan pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Jangan torang saling menghakimi. Jangan torang merasa kita yang paling benar, dan kita pe suami atau kita pe istri, dia kok yang banyak kali melakukan kesalahan. Ya, sebelum torang menghakimi torang pe pasangan, mari torang mengintrospeksi dulu torang pe diri sendiri. Apakah orang sebenar-benar juga menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab? Atau jangan-jangan orang cuma banyak menuntut dan menuntut pat orang pe pasangan untuk, ngana kok mesti begini, ngana kok mesti begitu. Padahal orang sendiri ndak bisa juga menjadi teladan, ndak bisa membimbing akan pasangan kita. Jadi mesti ada kerendahan hati. Sebagaimana dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang berada di Roma agar supaya mereka mau memiliki sikap yang rendah hati, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, beda pendapat itu merupakan hal yang wajar. Jadinya tidak cuma dalam organisasi terjadi perbedaan, tetapi juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, suami istri beda pendapat. Demikian juga sebagai orang tua dan anak. Nah, yang menjadi bahaya ketika orang tidak bisa menyikapi akan setiap permasalahan-permasalahan kehidupan yang orang hadapi. Ya, karena itu kalau ada masalah, jangan orang curhat di media sosial. Karena ketika orang curhat di media sosial, orang lainnya tidak tahu orang pe pergumulan, dorang so jadi tahu, dia kok tidak bergumul dengan dia pe pasangan, dia pe suami ataupun dia pe istri. Jadi orang jangan juga sembarang untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita. Karena ketika juga orang salah tanpa bacurhat, ya untuk orang ini lainnya tidak bijaksana, dia bilang, sudah jangan kasih tinggal jangan pe suami, ngana kasih tinggal jangan pe istri, dia soalnya tidak baik, cari jo orang lain. Masih banyak perempuan, masih banyak laki-laki di luar sana yang mau suka pangana. Ya, ini yang menjadi bahaya ketika orang salah tanpa bacurhat. Karena itu kalau ada pergumulan, mari torang datang kepada Tuhan. Torang mengungkapkan apa yang torang alami, torang rasakan. Doa adalah nafas kehidupan bagi kita sebagai orang percaya. Ya, keluarga kita akan hancur berantakan ya ketika torang sonyanda mampu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sedangkan dengan Tuhan torang sonyanda mampu membangun relasi, apalagi dengan torang pe pasangan hidup, apalagi dengan jemaat atau masyarakat. Jadi orang harus mampu untuk membangun relasi. Jangan pernah menganggap diri kita yang paling benar. Jangan menganggap kita kok orang pinter. Jangan pandang enteng pak orang. Karena ada orang yang seperti itu, apalagi ketika dia meraih prestasi-prestasi, ketika dia juga ada jabatan, memiliki harta yang berlimpah ruah, kadangkala kasihan kurang mau pandang enteng pak orang lain.
suka memberikan teguran pak orang, mar ketika dia ditegur dia nih mau menerima. Karena dia merasa, oh kita kok yang di atas dan ngoni yang ada di bawah. Mari orang hidup saling menghormati. Orang hidup saling menghargai. Sebagai pemimpin-pemimpin orang juga diingatkan lewat bagian firman Tuhan di saat ini. Sebagaimana dalam awal khotbah yang telah saya katakan tadi, bahwa pemimpin adalah orang-orang yang harus menjadi contoh dan teladan. Apakah itu dalam kehidupan berjemaat atau dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin tidak hanya mampu berdiri di tengah perbedaan, tetapi mampu menyatukan setiap perbedaan yang ada. Karena itu, mari kita hidup saling melengkapi, saling menyempurnakan, agar supaya dalam kehidupan yang kita jalani, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Amin.